Apakah Kaharudin pura-pura tidak tahu jika Soeharto, penguasa Orde Baru, adalah seorang diktator terkorup abad ke-20 di dunia? Dan apakah Kaharudin pura-pura tidak tahu jika pada halaman majalah Forbes tanggal 31 Agustus tahun 2015 memuat nama Soeharto sebagai pemimpin? Pernyataan Ketua BEM SI ini sangat memalukan diri dan juga alma maternya, guys. Artikel dari Nafis. Miris dan sangat memalukan. Itulah kesan pertama ketika penulis mendengar pernyataan Kaharudin yang merupakan Presiden BEM Universitas Riau sekaligus menjabat sebagai koordinator aksi demo 11 April di Jakarta dalam video berikut ini. Tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Dalam acara tersebut, guys, Kaharudin yang kelahiran Maret tahun 1999 tapi malah memuji Orde Baru dengan mengatakan kita memperoleh kebebasan dan kesejahteraan di zaman tersebut. Seorang pemuda berusia 23 tahun memuji pemerintahan Orde Baru. Ngakak, guys. Sungguh sangat memalukan ya jika seorang presiden mahasiswa buta sejarah di Indonesia khususnya tentang Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia selama ini. Pernyataan Kaharudin. Menurutnya Kaharudin sudah memberikan respon terkait viralnya video tersebut lewat akun Twitter. Lutfi menerangkan pernyataan tersebut murni hasil pikiran Kaharudin dan bukan sikap dari BEM SI. Dia menilai viralnya video Kaharudin terkait kebebasan dan kesejahteraan semasa Orde Baru itu seharusnya diperkuat dengan data. Mungkin ada yang membelanya dengan mengatakan bahwa Kaharudin adalah mahasiswa matematika jadi maklum jika dia tidak tahu sejarah. Apakah Kaharudin tidak pernah bertanya kepada dosen seniornya di UNRI yang merupakan saksi mata bagaimana susahnya hidup di zaman Orde Baru, guys? Lagi pula ini sudah tahun 2022 ya, di mana teknologi sudah berkembang pesat sehingga kita bisa mencari semua informasi yang tidak terbatas hanya melalui handphone. Jadi sungguh sangat lucu jika Kaharudin tidak tahu tentang kekejaman di zaman Orde Baru. Apakah Kaharudin pura-pura tidak tahu, guys, sejarah jika Soeharto, penguasa Orde Baru, adalah seorang diktator terkaya di dunia? Apakah Kaharudin pura-pura tidak tahu jika Soeharto, penguasa Orde Baru, adalah seorang diktator terkorup abad ke-20 di dunia? Dan apakah Kaharudin pura-pura tidak tahu jika pada halaman majalah Forbes tanggal 31 Agustus tahun 2015 memuat nama Soeharto sebagai pemimpin negara paling korup sedunia? Karena selama 31 tahun masa jabatannya, negara Indonesia merugi sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 457 triliun rupiah. Dan harta tersebut, guys, mengalir deras kepada keluarga cendana. Gimana logikanya coba? Rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera di masa Orde Baru sedangkan penguasa Orde Baru adalah seorang diktator terkorup di dunia? Jadi ingat pernyataan Hamzah Has, guys, tentang Orde Baru. Hamzah Has mengatakan, bila dulu pemerintahan Orde Baru sudah benar, tentu tidak akan jatuh. Justru Orde Baru banyak melakukan kesalahan, guys. Bila ada yang mengatakan lebih enak masa Orde Baru, itu aneh. Justru akibat Orde Barulah kita semua sengsara saat ini. Kata Hamzah seperti itu, guys. Nah, menurut Hamzah Has, pada masa Orde Baru banyak sekali kebijakan yang keliru. Dari segi pendidikan misalnya. Biaya sekolah hingga tingkat menengah pertama seharusnya tidak dipungut bayaran, guys. Akibatnya yang dapat mengejar pendidikan itu hanya anak orang kaya saja. Di Pulau Jawa saja 80% penduduknya hanya tamatan sekolah menengah pertama atau SMP. Pembangunan pun hanya tersentralisir di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Di luar daerah itu semuanya ketinggalan. Cetusnya seperti itu, guys. Belum lagi, guys, soal demokrasi, hukum, dan pemerataan yang tidak dihiraukan. Dulu hanya ada satu partai politik saja yang boleh menang, yaitu Golkar. Bahkan seorang pengamat politik LIPI dengan tegas mengatakan hanya orang gila yang mau kembali ke rezim Orde Baru. Kaharudin juga sengaja mengaburkan fakta sejarah dengan mengatakan jika pada masa Orde Baru kita memiliki kebebasan, guys. Apakah Kaharudin masih ingat sejarah kekejaman Soeharto terhadap ulama dan umat muslim di Indonesia?
Pada tanggal 1 Mei tahun 1978, ada tim khusus yang dikirimkan dari Jakarta ke Aceh untuk membawa ulama paling berpengaruh di Aceh saat itu, yaitu Tengku Daud Boroh, ke Jakarta yang dipimpin oleh Letnan 1 Syafri Syamsuddin. Di masa Soeharto guys, seorang ulama asal Banten yang bernama Abuya Dimyati, pengasuh sebuah pesantren di Cidahu, Pandeglang, juga ditangkap polisi. Beliau ini divonis bersalah dan dihukum penjara selama 6 bulan penjara. Seorang ulama asal Banten lainnya, Kiai Sarmin, ini juga menerima tindakan kekerasan di masa Soeharto guys. Di Kalimantan Selatan, Syafrian Syah alias Kai Amang dan juga Jamhari Arsyad yang merupakan pegawai Departemen Agama di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekarang pernah merasakan otoriternya dari Soeharto guys. Setelah pemilu, Kai Amang dipecat, sementara Jamhari Arsyad dimutasi ke Kabupaten Barito Kuala yang terisolir di masa Orde Baru itu. Dan umat Islam juga tidak pernah lupa berapa banyak korban yang ditembak oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 saat Soeharto masih berkuasa di Indonesia. Kaharudin masih berani mengatakan ada kebebasan di zaman Orde Baru setelah melihat jejak digital kekejaman penguasa Orde Baru ini. Bahkan guys, Bung Tomo, seorang orator yang membakar semangat arek-arek dalam pertempuran Surabaya yang bersejarah itu, ternyata juga pernah dibui karena memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Diketahui guys, pada tahun 1978, Siti Hartinah, istri Soeharto, ini sedang sibuk merancang pembangunan TMII ya. Bung Tomo mendapat informasi bahwa Butin meminta para pengusaha memberikan 10% keuntungan usahanya untuk pembangunan TMII. Lalu Bung Tomo menyampaikan informasi itu dan mengkritik pembangunan TMII itu dalam setiap pidatonya. Sehingga pada tanggal 11 April tahun 1978, Bung Tomo ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses pengadilan di penjara Nirbaya Pondok Gede guys. Turut mendekam dalam jeruji di sana, ada pakar hukum tata negara Ismail Sunni yang juga dikenal kritis terhadap Orde Baru. Jadi masih percaya ocehan Kaharudin yang mengatakan jika pada masa Orde Baru rakyat memiliki kebebasan? Mungkin informasi sekilas tentang kelakuan Orde Baru di atas terlalu susah ya untuk bisa diterima dan juga dicerna oleh seorang Kaharudin yang merupakan Presiden BEM. Logika sederhana saja deh. Jika Orde Baru memang benar, lalu kenapa mahasiswa menurunkan Soeharto pada tahun 1998 lalu? Sungguh sangat kontradiktif, bukan? Tahun 1998, Soeharto, penguasa Orde Baru, diturunkan oleh mahasiswa. Tetapi pada tahun 2022, seorang mahasiswa bernama Kaharudin, Presiden BEM SI, malah memuji Orde Baru? Apakah ini artinya Kaharudin adalah simpatisan Orde Baru yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang menyita aset anak Soeharto yang bernama Tommy Soeharto sebesar 2,42 triliun rupiah? Jangan pura-pura tidak tahu jika Tommy memiliki utang ke negara sebesar 2,6 triliun rupiah terkait kasus BLBI. Bahkan anak Soeharto yang lainnya guys, yang bernama Bambang Trihatmojo, ini juga malah berani meminta Menkyu Sri Mulyani untuk stop menagih utang talangan SEA Games tahun 1997 sebesar 35 miliar rupiah. Enak banget ya, minta negara menghentikan tagihan utang kepada anak Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Akhir kata guys, rakyat sudah bisa menilai sendiri ya bagaimana kualitas Kaharudin, Presiden BEM Unri sekaligus koordinator aksi demo di Jakarta yang memuji Orde Baru. Masih percaya murni membela kepentingan rakyat? Wassalam dari Nafis Iwan. Tulis pendapat kalian guys di kolom komentar. Sampai jumpa. Di mana aspirasi ataupun yang menjadi tuntutan mahasiswa ini adalah agar DPR bisa secara tegas menjaga konstitusi, yakni dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian penundaan pemilu yang harusnya dilakukan pada tahun 2024 mendatang.